Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita masih bertemu lagi di channel Padepokan Cahaya Nirwana Gresik. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa, proses mediumisasi ini untuk mencari informasi dari segi bangsa gaibnya. Sebenarnya kejadiannya itu gini, kemarin itu kan ada pasien datang ke rumah, tapi waktu keadaannya itu sudah parah, bahkan dia sudah berobat ke mana-mana. Memang Allah belum menakdirkan sembuh, lantas ketemu saya minta diruqyah, dan saya coba meruqyah, alhamdulillah berhasil. Terus sakitnya itu dari segi gaibnya itu gini loh, kayak dibisik-bisik gitu loh mas, disuruh bunuh diri, disuruh meninggal secepatnya, dikasih tahu dalam mimpinya, dalam pikirannya, dalam bayangannya. Itu makhluk gaib kan bisa masuk dalam mimpi, bisa masuk dalam pikiran, bisa membisiki. Kalau kamu mati nanti ditunjukin, ini teman-teman kamu yang pakai surban putih ini, pakai jubah putih ini semuanya. Terus disuruh cepat mati, makanya itu sempat keluarganya bilang itu dia harus segera bunuh diri biar nanti tempatnya waktu meninggalnya itu enak. Nah itu kan iblis itu kan sering menipu kayak gitu. Jadi seolah-olah ditunggu di surga istilahnya gitu, tapi surga menurut iblis, tapi yang neraka menurut Allah lah. Itu iblis kan kerjaannya cuma menipu aja. Mana ada orang bunuh diri itu terus masuk surga? Bunuh diri itu kan dosa yang nggak bisa diampuni ya. Setelah mati orangnya langsung neraka, kan nggak ada kesempatan tobat lagi. Seberapa besar dosa kita itu bisa diampuni asal kita ini sempat bertobat. Lah kalau bunuh diri itu terus bertobatnya kapan? Habis ngelakuin orangnya mati. Jadi kan tipuan semua. Dan singkat cerita, orang itu sudah sembuh, sudah sehat seperti sedia kala. Terus saya tanya dulu ngelakuin keilmuan gini-gini ya. Maksudnya kalau sudah sehat itu diperbaiki dengan cara bertobat. Nanti tak ajarin amaliannya seperti yang kami lakukan juga, yang diajari guru kami Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Jadi setiap dosa itu harus ditobati sebelum mati. Jangan sampai hodam-hodam keilmuan, ilmu-ilmu yang disesatkan, yang sesat itu dibawa sampai mati. Nah akhirnya nanti dalam kuburnya itu disiksa terus. Tapi saya tunggu-tunggu kok nggak datang, bahkan kalau ketemu saya gitu seolah-olah menghindar. Ada apa ini? Terus saya kasih tahu, kamu punya jimat, punya keris, punya batu ake yang ada hodam-hodamnya itu. Dia bilangnya banyak benda-benda kayak gitu yang entah dia dapat dari waktu ritual-ritual dulu di kuburan atau di mana, atau beli dengan mahar yang mahal sehingga dia berat untuk membuangnya gitu. Dan sampai di akhir hayatnya kemarin, baru berapa hari ini dia sudah meninggal, itu pun nggak dibuang juga barangnya. Nah pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan satu gaib yang insya Allah kalau diizinkan Allah, menghadirkan satu gaib yang kita tanya langsung sebenarnya meninggalnya itu karena apa dan gimana keadaannya beliau sekarang, untuk pembelajaran kami semua yang ada di Padepokan Cahaya Nirwana ini dan semua pemirsa yang melihat konten ini. Baik, bersama saya mediator malam hari ini Mas Farid. Sudah siap Mas Farid? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin guru kami Sang Hyang Nurjaya Nirwana, tolong bantu saya menghadirkan satu gaib yang bisa memberikan informasi detail tentang orang yang saya maksud. Satu saja Pak. Sallallahu sinkron sallallahu musuh kita bisa masuk semua Allah. Selamat malam. Ini di tempat kami Mbak, Padepokan Cahaya Nirwana. Selamat malam. Ada apa saya dibawa ke sini? Ya, sampan bangsa apa ini? Siluman. Siluman. Iya.
Siluman dari mana sampai kok ketarik ke sini? Bisa benda. Dari benda. Kodam benda. Benda pusaka maksudnya. Ya saya tinggal di situ. Bang Samban tinggal di situ. Samban tahu dengan orang yang saya maksud untuk anu tadi. Informasi orang yang saya maksud itu. Orang ini siapa? Orang itu loh, baru saja ya tahu. Nggak tahu. Ya Sampan siluman tinggal di mana Sampan? Benda. Benda di rumahnya orang itu. Ya. Ya saya pokoknya tinggal di benda. Nah, tinggal di rumah orang itu apa enggak? Siapa orang yang mana? Orangnya itu loh. Bayangkan. Ya itu. Pikiranmu. Itu orangnya. Sama tinggal di situ di rumah itu. Bukan. Yang jelas, yang jelas. Gak jelas sampai. Bantu saya supaya jelas wajahnya. Ya. Di rumah itu. Oh iya, berarti Sampan yang tak maksud ini. Sampan tinggal di benda apa? Bentuk benda itu apa? Bulat kecil. Bulat kecil, batu ake. Warnanya putih. Warnanya putih. Bulat kecil yang ditaruh di cincin itu. Oh iya, batu ake berarti. Memangnya orang itu nyimpan benda kayak gitu apa banyak? Ya banyak. Banyak. Masih disimpan semua, nggak ada yang dibuang. Banyak mas. Selain yang bentuk itu bulat kecil itu, bentuk apa lagi yang ada di rumahnya itu? Besi itu yang kayak keris itu. Bentuknya berkelok-kelok. Iya, bentuknya kelok-kelok kayak ini kan keris kan. Tahu namanya apa itu? Iya, keris itu namanya. Terus benda apa lagi yang ada di situ? Jimat-jimat raja yang tulisan itu apa ada? Kulit. Hah? Kulit. Kulit ya, kulit yang ada tulisannya itu yang dikasih raja itu ada. Ada. Terus sampean sendiri dulu semasa hidupnya dia itu pernah dipakai apa? Gak pernah dipakai, dikumpulin aja. Ada yang pernah dipakai untuk ngobatin atau untuk apa gitu? Gak ada, cuma dikumpulin aja. Maksudnya dia ngumpulin benda-benda itu buat apa? Ya suka mungkin. Suka. Dia cari dari mana benda-benda itu, termasuk sampean semua ini dari mana? Buat bermacam-macam. Dari mana? Banyak. Banyak ya, disebutin dari mana? Saya juga tidak tahu masalahnya. Semua benda itu. Tapi dia nyari apa beli? Ya ada yang dikasih orang. Ya dikasih orang. Ada yang beli enggak? Bukan beli. Dikasih. Tukar. Tukar apa itu? Apa itu mahar tahu apa itu? Ya mahar itu namanya beli itu. Kalau bangsa manusia itu namanya beli. Kalau pakai mahar uang itu. Ya, pakai uang kan? Oh iya. Terus sebelum orang itu, sampean tahu saya kan, saya pernah ke sana kan. Saya di dalam benda itu tadi kecil. Hah? Saya di dalam benda itu yang kecil, saya tidak tahu. Oh ya, nggak tahu. Terus apa hubungan sampean benda-benda itu dengan sakitnya orang itu? Ya, kalau menurut saya itu dari benda-benda itu ada berperan. Berperan. Diapain orangnya? Saya tidak bisa bercerita Ya. kalau masalah itu. Ya cerita aja nggak apa-apa.
karena bukan tidak ada hubungannya dengan saya. Oh, yang ada hubungannya dengan sampean, sakit orang itu apa? Ya saya cuma ambil energinya saja. Supaya apa? Untuk konsumsi makanan saya. Hah? Ya untuk konsumsi makan saya. Ya, terus untuk konsumsi makanan sampean. Ya. Terus efeknya di tubuh orang itu gimana? Ya sudah seperti itu, kamu sudah tahu. Lemas. Gampang sakit. Oh, gampang sakit. Oh iya. Dari yang lain-lain juga banyak yang berperan ya. Sehat pun banyak bantuan-bantuan gaibnya. Banyak bantuan gaib dari benda-benda itu atau dari luar. Ya kesehatannya itu yang menopang dari gaib-gaibnya, meskipun dia sampai mati tubuhnya itu diambil, ya bisa tetap sehat. Tetap sehat, ditopang sama gaib-gaib yang lain ya. Terus akhirnya gaib-gaib yang lain itu di akhir hidupnya juga mengambil jatah semua. Ya sudah jelas. Kalian ini nipu aja lah ya, seolah-olah bikin orang kuat. Ya bukan ibu, ya memang skenario nya seperti itu. Oh iya, semua nggak ada yang gratis ya, harusnya ada bayarannya ya, itu upah kalian lah ya. Ya saya juga butuh makan, golongan-golongan seperti saya juga butuh energi. Terus sampean tahu nggak orang itu semasa hidupnya dulu dia itu nyari ilmu di mana aja? Macam-macam. Banyak ya. Dari diajarin orang atau dia nyari sendiri atau gimana? Rasa keinginan itu tinggi. Oh, Untuk bisa seperti itu. oh, untuk bisa ngobatin orang gitu. Ya yang pokoknya berhubungan dengan gaib itu. Hubungan dengan gaib semua dia ingin tahu ya. Tidak tahu. Hah? Tidak tahu sebenarnya. Tidak tahu kejadiannya bahwa kalian ini minta upah semua itu ya. Nah, dikiranya hanya cukup dikasih minyak itu. Ternyata makanannya Makanan dari luar. makanan dari luar. Sebenarnya kalian makan dari dalam juga ya. Oh, bangsa kamu ini khususnya di golongan kamu ada yang nahan roh sukmanya apa enggak? Ya ada. Hah? Banyak. Banyak. Berapa yang kalian tahan itu? Bukan saya yang Siapa? ada energi yang lebih kuat. Oh, energi yang lebih kuat atasan kalian lah ya. Iya, iya, iya. Jadi waktu dia meninggalnya kemarin itu, dia memang sudah waktunya atau peran kalian ini yang dominan? Belum. Sebenarnya belum waktunya ya. Berhubung banyak yang kalian makan akhirnya jadi rebutan. Kalau boleh tahu sekarang di mana dia? Ya kamu tahu sendiri seperti apa. Kalau orang yang itu Apa ada jalan lain untuk perlu dijelaskan, kamu sudah tahu. Ya, saya juga. Konsekuensinya seperti apa. ya konsekuensinya semasa itu kalau bekerja sama dengan bangsa sampean itu waktu meninggalnya juga akan jadi budak sampean gitu. Ah, sebenarnya saya ini siluman. Sampean kan siluman dari kodam benda akik batu akik itu. Dulunya ini sampean hidup di dunia ini sampean ngelakuin ilmu apa? Nah, ilmu itu pakai gerakan-gerakan itu. Pakai gerakan-gerakan silat, pengisian tenaga dalam gitu. Hah? Oh iya iya. Sampai waktu hidup di dunia itu tahun berapa? Sudah berapa tahun meninggalnya? Sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Berarti sampai hidup di zaman kerajaan dulu. Masih banyak.
hutan-hutan. Masih banyak hutan-hutan, bukan seperti sekarang ya. Iyalah zaman kerajaan dulu. Kalau bisa ingat sampai zaman kerajaan siapa dulu? Rajanya siapa? Lupa ya. Raden Mas apa gitu. Ayo diingat dulu. Dari timur sana. Oh, dari timur, Belambangan. Bukan. Apa Majapahit? Zaman dulu tinggalnya di mana sih, di Pulau Jawa? Iya Jawa. Jawa. Apa Raja Majapahit? Dalam kekuasaan itu, tapi kerajaan saya itu kecil. Oh kecil, oh ya kalau kecil saya juga nggak tahu apa namanya itu. Kekuasaan itu. Dalam kekuasaan itu. Majapahit itu. Oh iya iya iya. Terus sampean sama pasukannya semua itu ada berapa? Banyak dari benda-benda itu. Dari benda-benda itu banyak. Kalau saya nggak banyak. Oh sampean nggak punya? Nggak banyak. Ada. Ada tapi nggak banyak. Terus apa yang ditanam di dalam rumahnya itu ada? Ada seperti Ada. bintang. Hah? Bentuknya seperti bintang. Bentuknya seperti bintang. Di mananya itu, di depan rumah, dalam kamar atau belakang rumahnya? Pak, Depan. Yang ada lantainya keramik itu. sudah seperti ini. Ya sudah seperti ini keramik, maksudnya ini namanya. Di bawahnya itu ada berapa yang ditanam? Satu bintang itu. Satu bintang itu aja. Maksudnya apa nanam gitu? Mungkin bintangnya ya untuk menjaga. Untuk menjaga. Mungkin seperti itu permintaannya dulu. Oh. Tapi sebenarnya hodamnya apa itu yang ditanam itu? Jin Jin. Bentuknya apa? besar. Besar. Genderuwo. Buto. Ya, sejenis itu. Oh jenis itu. Banyak itu anak buahnya si Buto itu yang dari situ. Selain orang itu yang diganggu, yang punya benda-benda ini, siapa lagi yang diganggu? Keluarganya. Semua. Sudah mulai digerogoti rusuknya. Yang sudah ada yang menurun ke yang lain. Keluarganya itu. Kalau dia sudah meninggal, nurun ke yang lain, keluarganya semua. Selagi benda itu belum dibuang, Enggak cukup dibuang saja. terus diapain? Sepihak saja. Hah? Kalau dibuang itu hanya sepihak saja. Terus diapain? Tidak tahu yang perjanjiannya dihapus atau apa. Perjanjiannya dihapus, terus orangnya itu disuruh apa? Ya buang itu benda-bendanya seperti itu. Energinya kata dalam tubuh orang itu dibuangin semua. Ya Yang termasuk benda-bendanya itu. benda-bendanya, Buat apa? orangnya, anggota keluarganya dibersihkan semua. Ya iyalah, otomatis dibersihkan semua, pasti berdampak selama hidupnya. Ya meskipun sampai sekarang ya, pasti keluarganya itu merasakan dampak. Mungkin saat ini masih belum terasa. Tapi sudah mulai ya kalian minta upah dari anak istrinya itu ya, sudah mulai. Ya kita ngambil jatah makan saja. Iya. Maksudnya itu sudah mulai kalian makan gitu. Iya, semuanya sudah pindah, sudah tidak ada ganti ke orang lain yang ada di keluarganya. Kalau keluarganya sudah meninggal semua apa sampai ke anak cucunya itu? Terus Selama perjanjiannya belum diputus ya. Oh iya. Baik Mbak. Siapa namanya siapa? Gak punya nama. Oh iya. Sampean tahu Islam nggak? zaman dulu nggak ada. Dalam dulu nggak ada Islam. Coba sampean lihat ya kerajaan Islam di sini, kasih tahu Allah.
Sallallahu alaihi wasallam. Tahu? Gusti gitu. Oh, zaman dulu itu Gusti aja, zaman belum mengenal Islam lah ya. Sekarang zaman mau masuk Islam apa enggak? Kalau memang buat saya jadi lebih baik ya nggak apa-apa. Ya coba minta izin dulu ke malaikat. Silakan minta izin dulu. Kalau boleh diislamkan saya islamkan nanti. Ya. Boleh ya. Semua pasukan sampean mau Islam semuanya. Semua pasukan semuanya hadir. Semuanya mau sini. Oh iya. Alhamdulillah masyaallah. Seluruh pasukan semuanya putus semua. Sallallahu alaihi wasallam. Putus semua terjadi semuanya. Ikuti kata-kata saya. Bismillah. Bismillah dimudahkan. Semua hal yang dianjurkan semua. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sempurnakan semua perbuatan sehingga sempurna. Syarat sama Allah sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan seluruh anak sudah. Titip pesan apa sampai untuk keluarganya? Benda-benda yang tidak bermanfaat kalau bisa ya dikeluarkan dari rumah. Keluarkan semua. Ya, terus orangnya disuruh ngapain? Anak istrinya, cucunya disuruh ngapain? Ya, kita sama-sama Belajar. ya untuk memperbaiki diri jadi lebih baik. Iya, iya. Iya. Terus apa lagi? Itu saja yang paling utama tujuan orang hidup itu. Iya, kembali ke jalan Allah ya. Ya, Ikut guru yang benar ya. jangan mengandalkan sesuatu selain Allah. Itu apalagi kepada atau apa penjagaan disandarkan kepada kekuatan disandarkan kepada Iya. Padahal mereka itu kodamnya juga kan ya makhluk ya Allah juga, kenapa nggak bersandar ke yang paling kuat yaitu Allah sendiri kan gitu ya. Dia ada Tuhan selain Allah yaitu Iya. masalah keris-keris disandarkan seperti itu serendah itu kan Allah kan tidak. Iya, iya, iya. Ya sudah, terima kasih ya informasinya di sini. Sampai hadir di sini, silakan keluar dan bawa pasukan sampean semua. Mau tinggal di mana sampean? Di dekat saya sana, gimana? Atau di sana? Ya ada apa di sana. Hah? Dekat kamu. Tempat dekat saya sana. Oh iya, silakan. Silakan keluar. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, itulah bahayanya ketika hidup ini. Jadi benda-benda pusaka itu yang diserang itu bukan apanya ya, keimanan kita. Tugas iblis untuk menyesatkan iman kita itu. Apabila kita hidup bersandar
baik dari kekuatan atau untuk pengobatan atau untuk kesaktian dari benda-benda pusaka itu, kita ini dilupakan untuk bersandar kepada Allah. Nah, Allah sendiri kan memerintah kita itu untuk bersandar hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, itu tadi. Lah kok bersandarnya sama benda-benda kayak gitu? Akhirnya apabila meninggal, bangsa-bangsa mereka itu mengambil upah, sampai jadi budaknya dia, nggak ke alam akhirat, malah ke tempatnya jin siluman itu, bukannya ke akhirat. Jadi konten ini mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kami semua yang ada di padepokan saya ini, dan semoga bermanfaat untuk semua pemirsa yang menonton video ini. Tinggalkan kesirikan-kesirikannya kayak gitu, nantinya susah sendiri lah. Orang itu sebenarnya masih muda, yang saya ceritakan itu belum tua-tua banget lah, belum waktunya meninggal, berhubung banyak yang dibawa dari ruh sukmanya itu, akhirnya ya tinggal jasadnya aja, mati orangnya. Itu ya pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai awal sampai akhir, dan akhir kata dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.